Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu. Oke, di sesi ini Bapak Alifa akan kembali melanjutkan cerita tentang sekolah ya. Jadi, kalau di sesi sebelumnya ya, saya cerita tentang dia sampai lulus SD ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, waktu itu kami berpikir dia akan kami sekolahkan di sekolah yang banyak agamanya lagi ya, dan tidak jauh dari rumah ya waktu itu. Oke, akhirnya di situ bincang-bincang, bertemu dengan pimpinan sekolah, juga guru-guru ya, dan akhirnya kami kembali lagi untuk tes ya. Tesnya mirip dengan waktu SD itu ya, jadi tes akademik dari dia, bagaimana dia kemampuan matematik, bahasa, komunikasi, juga ada bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang diujikan waktu itu ya. Kemudian juga ada tes untuk membaca Al-Quran, termasuk tes menghafal surat-surat pendek ya. Artinya satu tes demi tes ini dia lakukan dengan baik ya. Sebetulnya tidak ada masalah ya dari dia, tidak ada masalah sama sekali. Dan kami berharap bisa diterima di situ ya, karena memang di situ semacam sekolah yang fokus, di situ berimbang antara kemampuan akademik dan kemampuan agama. Nah, itu harapan kami bisa sekolah di situ, selain mungkin tidak jauh dari rumah. Kemudian selang beberapa hari saya di WA oleh salah satu guru di situ ya, bahwa tidak bisa menerima putri saya. Nah, ini shock lagi saya ya, shock lagi ya. Padahal di situ saya berharap, karena inginnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya memang mereka tidak menerima. Padahal waktu bertemu itu cerita banyak kan dengan gurunya. Wah, kenal ini, kenal itu. Artinya akrab banget ya. Tapi ketika beliau chat ya melalui WA, ini jadi shock lagi saya. Kenapa ya? Artinya ada masalah dengan anak saya. Padahal kalau saya melihat ya, anak-anak yang super nakal, kalau dibilang akademiknya memang juga tidak bagus, bisa diterima di situ. Yang mungkin dalam tanda kutip dianggap dia normal ya. Kenapa anak saya yang mungkin dianggap mungkin tidak seperti anak normal, tapi dia akademiknya bagus dan nurut, kenapa tidak diterima? Ini yang saya sesalkan. Di sekolah-sekolah ini seperti itu ya. Ataukah memang mereka tidak punya guru khusus? Nah, sebetulnya putri saya ini tidak butuh guru khusus ya, karena memang dari pengalaman ketika ada guru khusus, ada shadow, itu dia malah tidak nyaman dan marah malah. Jadi dia cenderung ya suka seperti biasanya. Tapi kenyataannya memang tidak diterima. Oke lah, kami menerima itu ya. Kemudian kami berinisiasi untuk mendaftarkan dia ke sekolah negeri ya waktu itu. Sekolah negeri yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusi. Oke. Akhirnya saya ke sekolah ya, satu SMP negeri ya, di kecamatan lain waktu itu ya. Kemudian kami temui guru BK ya. Guru BK bagus ya, guru BK-nya bagus. Jadi kami sempat berbincang dan saya membawa anak saya. Jadi seperti ini anak saya perilakunya. Artinya secara akademis tidak ada masalah, secara perilaku pun sebetulnya menurut beliau nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah, dan saya sempat konsultasi beberapa kali ke sekolah itu ya, dan membawa anak saya. Dan tiba saatnya dites ya. Jadi tes ini macam-macam ya tes. Dan yang ikut banyak ya, dengan berbagai macam anak ABK di situ. Di situ banyak yang tes dan saya mengikuti ya waktu tes oleh gurunya ya. Jadi dites agak lama juga. Disuruh ngapain ya? Ada yang menulis, ada menjawab pertanyaan. Artinya mungkin kemampuan akademik di situ ditanyakan. Kemudian tes kedua itu bersama dengan kepala sekolahnya sendiri, waktu itu perempuan ya. Langsung dengan kepala sekolah, saya juga mendampingi agak jauh di situ ya. Dia yang face to face dengan
ibu kepala sekolah ya. Ibu ini banyak bertanya tentang mungkin kemampuan agama ya. Jadi tentang pengetahuan tentang agama, kemudian apakah sholat juga dan seterusnya. Kemudian membaca surat pendek, membaca Al-Quran, juga mungkin ini hafalan surat-surat pendek, termasuk doa-doa. Ini nggak ada masalah, anak saya lancar sekali. Jadi kalau memang saya bandingkan yang lain, saya bukan berarti anak saya lebih ya, artinya mestinya bisa diterima dia. Tapi ketika pengumuman ini juga shock lagi tidak diterima, padahal saya punya harapan besar di situ, karena saya sudah mungkin dibilang akrab ya dengan gurunya, sudah sering komunikasi dan berharap bisa diterima di situ, karena memang waktu itu guru BK-nya juga menjelaskan apa fasilitas di situ. Jadi menurut saya dari sisi fasilitas lengkap, guru-gurunya juga mumpuni terkait dengan itu. Tapi ternyata tidak diterima. Kemudian di situ diterima di pilihan kedua, ya, di satu SMP negeri yang lain, di kecamatan lain juga. Sebetulnya saya tidak berminat di situ ya, tetapi saya coba untuk ke sana. Kemudian saya berikan bahwa putri saya diterima di SMP ini sebagai pilihan kedua gitu ya. Saya menemui guru BK, cukup lama waktu itu ya menunggunya. Guru BK-nya akhirnya bertemu. Nah, bertemu juga dengan anak saya lagi itu. Saya ajak. Nah, di situ malah dikatakan, coba Bapak cari sekolah yang lain. Di sini tuh gurunya kurang care. Jadi begitu. Sekolahnya juga tidak bagus. Jadi seolah-olah ini pada sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Kenapa kok mengatakan begitu ya? Jadi mereka cenderung tidak menerima intinya, tidak menerima dengan dalih di sekolah ini tidak ada fasilitas yang lengkap, tidak ada subsidi atau support lagi dari pemerintah dan sebagainya. Jadi tidak seperti guru BK akhirnya. Jadi mestinya kan bagaimana bertanya dengan putri saya, bagaimana, artinya ini tidak semacam tidak ada komunikasi yang baik intinya. Memang saya menyadari sekolahnya memang tidak sebagus di luar kelihatan bagus, tapi begitu di dalam memang kotor, fasilitasnya kayak nggak terawat, memang betul ya, walaupun sekolah negeri ini memang perlu jadi perhatian ya. Terus beliau juga mengatakan tadi gurunya tidak semuanya care, hampir cuek semua. Jadi di sini saya membuat pesimis ya. Terus kalau anak saya sekolah di sini nanti mau jadi apa ya? Padahal anak saya ini butuh perhatian deh. Akhirnya saya diam saja, artinya ya Pak, saya pertimbangkan gitu. Padahal sebetulnya hari itu hari terakhir pendaftaran di sekolah-sekolah. Kemudian saya punya rencana besoknya itu pulang kampung karena mau hari raya lagi. Nah, di situ saya juga pusing ya sama istri saya. Ini sudah hari terakhir, kenapa dia kok tidak ada yang menerima? Akhirnya Akhirnya kami kembali ke sekolah SD semula. Kebetulan dia ada sekolah SMP-nya ya. Akhirnya kami kembali ke situ dan alhamdulillah masih buka dan menerima dengan senang hati putri saya. Karena putri saya ini sudah cukup terkenal dalam tanda kutip, dia semuanya kenal, guru-guru, mungkin orang tua di situ yang mungkin biasanya menunggui, juga teman-teman yang lain walaupun tidak sekelas. Akhirnya kami diterima, alhamdulillah. Memang mungkin Allah memilihkan yang terbaik itu di SMP itu ya, tidak SMP yang saya dambakan. Artinya apa yang kita dambakan itu belum tentu dituruti oleh Allah. Jadi Allah punya pertimbangan-pertimbangan lain dan mengarahkan yang mungkin di situ lebih baik ya. Jadi kita tetap positive thinking dengan Allah, artinya kita punya rencana ke sana ke sini, tetapi Allah pasti punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Mungkin itu pesan moral dari kejadian itu, dan kita sebagai orang tua harus tetap istiqomah, tetap berikhtiar, tetap bersabar, dan kita menunggu hasilnya dari Allah. Itu sharing saya sesi ini. Terima kasih, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.